Puji Tuhan. Hari ini mari kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu a grateful heart. A grateful heart adalah hati yang selalu bersyukur, ya. Hati yang senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini banyak orang stres, banyak orang mengalami depresi, saudara. Ya, mereka tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa bekerja dengan leluasa, tidak bisa beraktivitas, pendapatan menurun, semua serba terbatas. Saudara, tidak bisa menerima kenyataan akan membuat hidup kita menjadi tertekan. Ya, yang ada nanti adalah ada orang yang hidupnya terus dipenuhi dengan kejengkelan dan amarah, sehingga tidak sedikit di masa pandemi ini justru perceraian itu meningkat, saudara. Karena tekanan yang luar biasa. Ya, saudara, kalau kita ada dalam situasi tertekan, kita marah, bersungut-sungut, dengar baik-baik saudaraku, kondisi saudara tidak akan lebih baik, tapi kondisi itu akan semakin buruk. Ada 3 level orang percaya, saudara. Ya, yang pertama adalah level yang paling bawah. Level yang paling bawah ini adalah orang percaya yang susah sekali untuk bersyukur. Ini di gereja jarang ya, saudaraku ya. Tetapi kalau di luar gereja banyak, saudaraku. Ya, level yang berikutnya, level yang tengah adalah kalau ada berkat, maka dia bersyukur. Tapi kalau lagi berkatnya seret, tidak mengucap syukur. Ini banyak, saudaraku. Dan level yang paling atas adalah dalam kondisi apapun, baik ketika menerima berkat, ketika menerima mujizat, baik ketika mengalami kegagalan, bahkan kehancuran sekalipun, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita ada di level yang mana? Hari ini firman Tuhan mengajar kita agar kita memiliki a grateful heart, hati yang senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Saudara, di masa yang sulit ini, ya, kita dapat bertahan, kita dapat tetap kuat kalau kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Meskipun ketika saudara mengucap syukur tidak berarti seketika masalahmu akan segera beres, saudaraku. Tetapi setidaknya hati kita akan tetap tenang. Hati kita akan tetap penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga kita tetap memiliki pemikiran yang tenang, pemikiran yang jernih, untuk kita bisa mempersiapkan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saudara, mari kita perhatikan pribadi yang memiliki a grateful heart. Yang pertama adalah dia akan belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara, katakan di tempat masing-masing, ya, belajar. Katakan 2, 3, belajar. Sekali lagi, saya mau mengajak kita sama-sama katakan di rumah-rumah, katakan belajar, saudara. Ya, orang yang punya hati yang selalu mengucap syukur, dia akan belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin.
Seperti Rasul Paulus mendorong jemaat Tuhan, ya. Demikian juga saat ini saya mendorong jemaat Tuhan untuk hidup dengan ucapan syukur, saudara. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu enak ataupun tidak enak, saudaraku. Baik sesuatu yang baik kita rasakan atau tidak baik. Belajar mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur bukan ketika uangmu sudah banyak, ya. Maka engkau mengucap syukur, tidak, saudaraku. Tapi kalau saudara mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memberikan berkat dengan cara yang tidak terduga. Mengucap syukur juga bukan karena keluargamu sudah harmonis dan baik-baik saja, maka engkau mengucap syukur. Tetapi kalau saudara hidup dalam ucapan syukur, maka keluarga yang kurang harmonis juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang sudah harmonis akan semakin harmonis. Dan keluarga yang harmonis pasti akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Mengucap syukur juga bukan karena sudah mendapat jalan keluar, ya. Banyak orang bisa mengucap syukur kalau sudah ada jalan keluar, sudah ada pertolongan. Tetapi dengar baik-baik jemaat Tuhan. Kalau engkau mengucap syukur, meskipun engkau belum mendapat jalan keluar, dengar baik-baik. Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar yang ajaib dalam kehidupan saudara. Ya. Orang yang mengalami sakit penyakit, mengucap syukur. Bukan karena kita sudah sembuh. Mungkin masih sakit. Mungkin belum pulih sepenuhnya. Tetapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, hatimu akan bersuka cita. Dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Berikan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Saudara, dalam Alkitab ada seorang bernama Ayub. Kita tahu cerita Ayub ini, saudaraku. Bagaimana Ayub adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang jujur, saleh. Orang yang sungguh-sungguh pada zaman itu, saudaraku. Dan atas izin Tuhan, iblis mencobai Ayub. Saudara, apa yang terjadi? Ayub mengalami barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Sampai dia mengalami siksaan, dia mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil dia duduk di tengah-tengah abu, tanda dia sedang berduka cita. Istrinya datang kepada Ayub. Dan istrinya berkata dengan sinis, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini adalah istri yang tidak menopang suaminya, saudara. Ya, kalau ada di tempat ini suami lagi susah, bukan didukung malah dikata-katai. Hati-hati, jangan sampai Anda seperti istri Ayub. Ya. Tetapi yang luar biasa, Ayub menjawab apa, saudara? Engkau berkata seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, perhatikan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, saudara, ini Alkitab katakan bahwa jangan kita hanya mau terima-terima yang baik-baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk ketika hal itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita ini kenyataan, saudaraku. Hidup dalam Tuhan itu bukan hidup dalam alam mimpi. Ya, karena itu firman Tuhan menasehatkan, mengajari kita, jangan hanya mau terima yang baik-baik. Tapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, percayalah Tuhan izinkan semuanya itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Ayub dalam kesemuanya itu, ayat tadi berkata, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, dalam kesukaran, pergumulan, penderitaan,
bahkan kesehatan yang hancur, Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian ya tentang bagaimana rencana Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera semata-mata bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 adalah ayat yang sangat terkenal. Kita tahu itu ya. Kita tahu bahwa dikatakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan apa saudaraku? Sama-sama hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Saya percaya janji Tuhan ini juga berlaku bagi saudara semua. Katakan amin saudaraku. Nah saudara, di sebuah gereja ada anak muda, dia masih single ya. Dia kalau datang ibadah itu semangat. Bahkan dia itu melayani juga dengan semangat. Dia nggak pernah terlambat. Ya, meskipun saya perhatikan ada orang yang ibadah onsite juga terlambat, ibadah online pun juga terlambat, saudaraku. Ya, anak muda ini nggak pernah terlambat. Dia menyanyi dengan semangat. WL-nya belum semangat, dia sudah semangat duluan. Bayangkan saudaraku. Ya, pokoknya dia melayani. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki semangat yang menyala-nyala. Orang gereja tahu dia, kenal dia. Saudara, apa yang terjadi? Suatu kali ketika dia pulang dari gereja, dia berjalan di trotoar. Di jalan tempat orang berjalan kaki ya, saudara, di trotoar. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang dikemudikan oleh orang yang mabok. Dan mobil itu nyasar ke trotoar dan nabrak dia, saudara. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata bukan hanya patah kakinya, tetapi dokter menyatakan bahwa kakinya remuk. Tidak bisa disambung, tidak bisa diatasi, dan harus diamputasi. Saudara, mendengar berita seperti itu, dia mulai kecewa, saudara. Ya, dia langsung marah sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku ini pulang dari gereja loh. Aku ini pulang dari pelayanan loh Tuhan. Dan aku juga jalan di trotoar, di tempat yang benar. Kenapa kok aku ngalami situasi seperti ini? Sampai akhirnya dia menjadi sangat kecewa kepada Tuhan. Perhatikan saudara, dia sangat kecewa kepada Tuhan. Dan dia gak pernah mau ke gereja-gereja lagi. Dan dia mengeraskan hati, gak pernah mau melayani lagi. Sampai setelah kakinya pulih pasca operasi, pasca amputasi itu, orang tuanya memesankan kaki palsu kepada orang ini, kepada anak ini. Setelah kaki palsu itu datang, dicoba ya, dan pada masa-masa itu teman-teman gerejanya pun juga nengok dia, saudara. Banyak yang nengok karena anak ini dikenal sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi pada situasi itu, dengar baik-baik, tidak mempan, saudara. Dia masih kecewa, dia masih marah. Sampai setelah beberapa waktu dia berlatih berjalan dengan kaki palsunya. Dan dia mulai bisa berjalan kembali meskipun belum sempurna. Satu kali dalam doa, Roh Kudus bekerja. Ya, Roh Kudus menjamah kembali kehidupannya. Dan dia akhirnya punya kerinduan untuk datang lagi ke gereja. Dengar saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menjamah seseorang. Katakan amin saudaraku. Ya, seperti apapun kondisi orang itu, percayalah kalau Tuhan, tangan Tuhan sanggup untuk menjamah dia. Karena itu kalau saudara berdoa untuk seseorang, meskipun di pikiran kita, di yang kita lihat seolah-olah tidak mungkin, nggak bisa berubah, angel, atos, ya, doakan. Karena Tuhan sanggup untuk melembutkan hati yang keras. Singkat cerita, dia kembali rindu dan
Dia datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, semua menyambut, semua bersorak-sorai, bersuka cita. Saudara, sampai akhirnya di akhir khotbah, pendeta ini mendapatkan tuntunan Tuhan untuk altar call dan menantang jemaat Tuhan. Waktu itu mungkin khotbahnya tentang pemberitaan Injil, pendeta ini menantang jemaat. Bagi saudara yang digerakkan Tuhan dan siap untuk menjadi hamba Tuhan, diutus ke pedalaman Afrika, tempat itu dikenal masih primitif. Ya, orang-orangnya itu masih suka memangsa manusia. Di luar yang dipikirkan, anak muda yang pakai kaki palsu ini, saudara, dia maju ke depan, dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bayangkan, saudaraku, sampai di rumah pun orang tuanya tetap gak bisa nahan dia. Dan akhirnya orang tuanya berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, kami merelakan anak kami untuk diutus. Bahkan kami siap Tuhan, karena kami tahu di sana situasinya seperti apa. Kalau sampai dia pun mati di sana tidak kembali lagi, kami pun siap. Akhirnya visa diurus dan dia berangkat ke tempat pelayanan. Saudara, 2 minggu pertama aman, situasi baik. Tetapi memasuki minggu ketiga, keempat dan seterusnya, anak muda ini mulai terancam di sana. Karena situasinya orang-orang di sana masih liar, masih buas, masih primitif. Sampai akhirnya dia ditangkap. Ya, ditangkap dan akan dibunuh untuk dimangsa. Mungkin mereka berkata, wah enak ini. Ya. Sampai akhirnya suku ini mengambil pisau untuk membunuh anak muda ini, untuk untuk membunuh anak ini, menyembelih anak ini. Saudara, kepala suku ini ambil pisau dan potong, coba menyembelih anak ini, potong kakinya. Kok nggak keluar darah? Sampai heran kepala sukunya. Saudaraku, ternyata yang dipotong itu kaki palsunya, saudara. Jadi nggak keluar darah. Saudara ingat, mereka suku primitif. Ketika mereka lihat dipotong kok nggak keluar darah, mereka kan nggak tahu kaki palsu, saudara. Tapi dalam kesemuanya itu Tuhan bekerja. Sampai kepala suku ini berkata, dia dipotong sama pisau nggak keluar darah. Berarti ini dewa yang sakti ini. Dia ini dewa yang luar biasa. Akhirnya ketika kepala suku ini sujud takluk kepada anak muda ini, seluruh anggota suku di sana juga mengikutinya. Saudara tahu, akhirnya anak muda ini bangkit setelah mengalami situasi itu, kesempatan untuk dia memberitakan Injil, ya, dan akhirnya semua suku di sana bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saudara, saya mau tanya, karena apa? Karena apa? Karena kaki palsu. Ngerti maksud saya, saudaraku? Anak muda ini merenungkan dan dia sadar, kenapa Tuhan izinkan 1 tahun yang lalu aku mengalami kecelakaan sampai kehilangan kakiku. Dan dia bisa berkata, aku percaya Tuhan, aku tahu rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa, saudaraku. Ya, karena itu jangan buru-buru marah sama Tuhan. Ya, jangan buru-buru kecewa sama Tuhan ketika situasi yang tidak baik itu terjadi, saudaraku. Ya, tetap mengucap syukur. Berikutnya, saudara, pribadi yang mengucap syukur, pribadi yang memiliki a grateful heart. Yang kedua adalah dia akan alami kuasa Allah yang tidak terbatas dalam ucapan syukur. Ya, alami kuasa Allah yang tidak terbatas. Saudara, saya berdoa supaya saudara jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika hatimu penuh dengan ucapan syukur, Anda pun akan mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan saudara. Katakan amin, saudaraku.
Tidak peduli situasi, keadaan, apapun masalah saudara, yang saya tahu adalah bahwa orang yang mengucap syukur, dia akan mengalami kuasa pengucapan syukurnya. Kuasa Allah yang dahsyat itu akan terjadi. Digenapi, saudara. Ayat ini berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, pada ayat ini kita melihat ada satu janji, saudara. Yang pertama jelas Tuhan katakan apa? Jangan hendaknya, sama-sama saudara bilang di tempat masing-masing, jangan hendaknya kamu khawatir. Coba taruh salah satu tangan di dada. Anda bilang kepada diri saudara sendiri, jangan aku khawatir. Semua bilang, jangan hendaknya aku khawatir. Ya, apa janji Tuhan? Tuhan katakan gini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ini Tuhan yang perintahkan ya saudaraku. Tuhan yang suruh. Ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, ini adalah ada satu janji yang luar biasa. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya bawa dalam doa dan saya renungkan. Saudara, kalau Tuhan yang suruh kita melakukan sesuatu, itu artinya apa, saudara? Coba renungkan. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, artinya Tuhan itu akan menjawab. Kalau Tuhan suruh kita minta, kalau Tuhan suruh kita nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan disertai ucapan syukur, artinya Tuhan suruh kita minta sama Dia. Dan artinya apa? Tuhan siap menjawab doa kita dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Syaratnya jangan khawatir. Yang berdampingan suami istri bilang ke pasanganmu, jangan khawatir, Pak. Kelihatan loh dari sini, kalau belum bilang, yang pasangan bilang ke pasanganmu, bilang jangan khawatir. Meskipun situasi sulit, jangan khawatir. Amin, saudaraku. Meskipun kondisi berat, jangan khawatir. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kuasa Allah dinyatakan melalui ucapan syukur. Saya melihat ada beberapa hal dalam Alkitab bahwa ucapan syukur itu akan menyatakan kuasa Allah. Yaitu ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, karena Tuhan Yesus datang pada hari yang keempat ketika Lazarus sudah sakit dan akhirnya mati. Lalu Tuhan Yesus datang ke Betania dan bertemu dengan Maria dan Marta. Saudara, Lazarus sudah mati. Tetapi akhirnya melihat Maria dan Marta, masgiulah hati Yesus, tergerak. Lalu dia datang ke kubur dan menyuruh orang mengangkat batu itu. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dalam situasi seperti itu, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu. Saudara, ketika engkau menghadapi batu yang menghadang di depan langkahmu, datang kepada Tuhan dan berkata, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, ayat yang ke-43 berkata, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Dan orang mati itu keluar. Yang kedua, Yesus pernah lakukan hal yang sama. Seperti apa yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat bagi 5.000 orang. Di tengah kelaparan, orang-orang yang belum makan, lalu ada anak kecil yang datang untuk membawa
2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Lalu Alkitab catat gini, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Sampai semua kenyang, sampai dikumpulkan, dan sisa 12 bakul, saudara. Saudara, mungkin engkau menghadapi situasi yang sama hari-hari ini. Menghadapi hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dalam keluarga, untuk kebutuhan saudara, keuangan saudara. Mari saudaraku, bawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini kepada Tuhan. Dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Maka pelipat gandaan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya. Apa yang membuat hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Mari belajar dari prinsip yang Yesus berikan ini. Diawali dengan mengucap syukur. Ya. Saudara, dalam kehidupan saudara, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Katakan amin. Apa yang tidak bisa akan menjadi bisa. Apa yang tidak ada, Tuhan sanggup buat menjadi ada. Diawali dengan ucapan syukur. Saya teringat Roma 8 ayat ke-28 yang berkata bahwa Allah kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara percaya ayat ini berlaku bagi saudara? Yang percaya lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, pegang janji Tuhan ini, ya. Saudara tadi melambaikan tangan. Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu, dengar baik-baik, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Ada 2 macam cara yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa kirim berkat, Tuhan bisa kasih mujizat, Tuhan bisa berikan yang baik-baik yang saudara suka. Tetapi cara yang kedua adalah Tuhan juga bisa berikan masalah. Tuhan juga bisa berikan pergumulan, sesuatu yang sepertinya tidak baik. Saudara, percayalah bahwa Tuhan kita itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Meskipun kadang bungkusnya, kalau kita ngasih kado ke orang, kadang bungkusnya itu Tuhan itu pakai bungkus yang tidak bagus. Tetapi dalamnya itu adalah kebaikan bagi saudara. Ada satu cerita dalam satu proyek konstruksi bangunan, ya. Ketika suasana bekerja siang hari, sang mandor ini ada di lantai 4. Dia mau panggil salah satu stafnya atau anak buahnya di bawah. Kondisi bising, ada alat-alat yang sedang bekerja, jadi dipanggil-panggil, ya. Hei, nggak kedengeran. Hei, dikasih tangan gini, nggak bisa lihat. Hei. Akhirnya dia punya ide. Dia keluarkan uang 10.000 dan dia jatuhkan uang itu dengan harapan ketika uang itu jatuh, anak buahnya ini langsung lihat ke atas gitu. Ternyata setelah uang 10.000 itu jatuh, dia lihat, ada duit. Dia nggak peduli duit itu dari mana, yang penting ada duit, diambillah uang itu dan dikantongin, saudara. Kadang saya juga lihat ini kalau lagi di stopan, ada orang ngamen atau minta-minta, dikasih duit. Orang itu bisa-bisanya nggak lihat yang ngasih, saudara. Cuman lihat uang yang kita kasih, lihat tangan kita tok, saudara. Jangan gitu ya. Sama Tuhan nggak boleh gitu ya, saudaraku ya. Sampai akhirnya 10.000 nggak terlalu lah, tambahin nominalnya, keluarin uang lagi 20.000. Siapa tahu dengan 20.000 dia akan lihat. Ternyata sama.
Sampai akhirnya mungkin 50.000 matanya melek dan dia lihat ke atas. Dikasih 50.000 pun ternyata main langsung kantongin. Mandor ini mulai mikir, tak kasih duit sampai udah 3 kali, 10.000, 20.000, 50.000, nggak lihat ke atas. Kadang Tuhan juga kasih berkat kepada kita, supaya kita itu melihat Tuhan, supaya kita itu mengerti kehendak Tuhan, supaya kita itu ingat Tuhan, tapi kita asik dengan berkat yang Tuhan kasih. Sampai akhirnya mandor ini ambil batu tapi kecil ya saudaraku, dan akhirnya ditimpuk, dilempar dari atas gitu ya, peletak gitu, kan pakai helm proyek tapi kena kepalanya, tak gitu. Begitu kena batu, dia langsung lihat ke atas, langsung, "Sopo sing ngelempar aku?" gitu kan. Saudara, bukankah hal itu sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan ada 2 cara yang Tuhan lakukan. Tuhan bisa kasih berkat seperti mandor tadi, kasih uang. Tapi karena kita enggak ngerti, kita enggak nangkep, semakin diberkati bukan semakin mengasihi Tuhan, semakin diberkati semakin sibuk, semakin jauh dari Tuhan. Seharusnya semakin diberkati kita semakin sungguh-sungguh cinta mati sama Tuhan. Semakin kita terima yang terbaik dari Tuhan, seharusnya kita pun juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita, sampai akhirnya Tuhan terpaksa seperti mandor tadi pakai batu, saudara. Tuhan izinkan masalah itu datang, Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Kadang itu buat anak-anaknya, saudara. Saya itu melihat Tuhan itu seperti manjain kita. Tuhan juga kasih berkat supaya kita itu kembali kepada Dia. Bahkan Tuhan kasih berkat supaya kita pun juga bertobat. Kalau ada yang belum beres, kita juga lebih dekat lagi sama Tuhan. Saudara, jangan sampai akhirnya Tuhan itu kasih masalah, Tuhan kasih penderitaan. Karena kita seperti pegawai tadi, tidak mudeng. Sampai akhirnya ketika kena batu baru mudeng, saudaraku. Ya, saudara pegang Roma 8 ayat 28 ini. Apapun boleh terjadi akan mendatangkan kebaikan. Sekali lagi taruh tangan saudara di dada, katakan, apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Next. Karena itu mari saudara, miliki a grateful heart. Hati yang selalu bersyukur, ya. Hati yang selalu mengucap syukur itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita orang percaya. Next. Ya, saudaraku, kita harus menjadi orang yang mampu untuk bersyukur. Karena itulah kehendak Allah. Perhatikan, hari-hari ini Tuhan sedang membentuk integritas kita. Tuhan sedang membentuk integritas saudara dan saya. Bersyukur. Jadilah orang yang mampu untuk mengucap syukur. Kalau kita kecewa di masa pandemi ini karena engkau menghadapi situasi yang berat, orang yang tidak percaya Tuhan pun juga kecewa, saudara. Mereka juga sedang down, mereka juga sedang stres. Kalau kita sama, saudaraku, apa bedanya kita dengan mereka? Ya, bersyukurlah jika kamu tidak tahu sesuatu, sebab itu memberimu kesempatan untuk belajar mengetahuinya. Ya, bersyukur saudaraku saat menghadapi masa-masa yang sulit, sebab itu memberi kita kesempatan untuk bertumbuh. Katakan bertumbuh, saudaraku. Masa yang sulit membuat saudara dan saya bertumbuh. Ya, bertumbuh semakin kuat, akarmu semakin kuat, imanmu semakin kuat. Bersyukurlah ketika kamu melakukan kesalahan, sebab itu membuatmu belajar arti menghargai orang. Saya tutup dengan ayat terakhir, Yesaya 38 ayat 18.
dan 19. Saudara juga baca ya di rumah ya. Baca di rumah ya. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Lebih keras bagian A 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Saudara, strong point dari ayat ini adalah hanya orang yang hidup dia yang mengucap syukur kepada Tuhan, seperti kita pada hari ini. Setiap orang wajib mengucap syukur. Ya, dengan kata lain hanya orang mati yang berhenti untuk mengucap syukur. Kita baca kalimat terakhir. Sadarilah bahwa, sama-sama ya, 2-3. Sadarilah bahwa saat mengucap syukur, kita sedang memproklamasikan bahwa hidup kita, apa saudara? Ada dalam tangan dan kendali Tuhan, bahwa Ia menyertai dan berdaulat dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya akan putar satu video singkat. Silahkan. Rumah sakit, penjara, dan kuburan. Ada seorang pria kaya memandang keluar jendela dan melihat seorang lelaki mengambil sesuatu dari tong sampah. Ia berkata, "Syukurlah, saya tidak miskin." Orang miskin memandang sekeliling dan melihat seorang pengemis compang-camping di jalan. Ia berkata, "Syukurlah, walaupun saya miskin, saya tidak menjadi pengemis." Si pengemis memandang ke depan dan melihat ambulans yang membawa orang sakit. Ia berkata, "Syukurlah, saya tidak sakit." Orang sakit di rumah sakit melihat troli membawa jenazah pasien. Ia berkata, "Syukurlah, saya masih hidup." Ternyata hanya orang yang sudah mati yang tidak dapat berkata, "Syukurlah." Mengapa kita sering lupa untuk bersyukur? Karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Sesekali berkunjunglah ke 3 tempat, yaitu rumah sakit, penjara, dan kuburan. Di rumah sakit, kita akan memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Di penjara, kita akan menyadari bahwa kebebasan adalah hal yang paling berharga. Di kuburan, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Karena tanah yang kita pijak hari ini akan menjadi atap kita di esok hari. Selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan, perbanyaklah berbuat baik pada orang lain. Hendaklah kita selalu bersyukur terlepas dari apapun keadaan kita.